Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita masih membahas tentang sistem gerak manusia yang pada submateri yaitu otot manusia. Oke, pada bab 2 kemarin kita telah membahas tentang otot. Otot itu merupakan alat gerak aktif pada tubuh manusia. Nah, kenapa dikatakan dia sebagai alat gerak aktif? Karena otot dapat berkontraksi dan berelaksasi sehingga mengakibatkan tubuh kita itu bergerak. Nah, selain sebagai alat gerak aktif, otot juga mempunyai 3 karakteristik, yaitu yang pertama kontraktibilitas, yaitu merupakan kemampuan otot untuk memendek dari ukuran semula. Yang kedua yaitu ekstensibilitas. Ekstensibilitas merupakan kemampuan otot untuk memanjang dari ukuran semula. Dan yang ketiga yaitu elastisitas. Tentunya elastisitas itu merupakan kemampuan otot untuk kembali lagi pada posisi semula setelah berkontraksi atau berelaksasi. Nah, otot ini dalam kehidupan sehari-hari itu disebut juga dengan daging. Nah, daging itu merupakan kumpulan dari serabut-serabut otot. Dan tahukah kalian, saat kita itu tersenyum atau cemberut, nah, sebenarnya kita itu menggunakan 30 otot. Menurut buku Become a Human Body Explorer pada tahun 2000, yang paling tergolong aktif adalah otot bagian bola mata. Dan dalam tubuh kita juga kira-kira terdapat 40% otot dari berat badan kita. Jadi 40% dari berat badan kita itu adalah berat otot. Oke, selanjutnya yaitu macam-macam otot. Untuk macam-macam otot kita sudah bahas kemarin. Yang pertama yaitu otot polos. Sesuai dengan namanya, otot polos itu adalah otot yang tidak memiliki garis terang sehingga disebut dengan otot polos. Nah, otot polos ini secara umum memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu bekerja secara tidak sadar, bereaksi lambat tetapi bekerja tanpa lelah dalam waktu yang lama, sel berbentuk gelendong dan melancip di kedua ujungnya, memiliki nukleus pada bagian tengah selnya, serabut halus yang melintang tidak terlihat. Dan yang kedua yaitu otot lurik. Nah, otot lurik disebut juga dengan otot rangka. Kenapa disebut otot lurik? Karena otot ini memiliki garis gelap terang. Dan kenapa disebut otot rangka? Karena otot ini banyak terdapat pada rangka atau tulang. Nah, otot lurik atau otot rangka ini disebut juga otot serang lintang karena biasanya pada permukaannya terdapat garis-garis melintang. Otot lurik secara umum memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, bekerja secara sadar, bekerja cepat tetapi tidak menimbulkan rasa lelah, berbentuk silindris memanjang, pada bagian ujung tidak bercabang, memiliki beberapa nukleus di bagian sisi tepi selnya, dan serabut halus yang melintang pada jaringan yang terlihat. Oke, yang ketiga yaitu otot jantung. Otot jantung atau miokardium adalah otot yang hanya ditemukan pada dinding jantung. Otot jantung adalah otot yang spesial. Kenapa disebut spesial? Karena otot jantung ini berbentuk seperti otot lurik atau silindris, tetapi bekerjanya seperti otot polos, yaitu tidak sadar. Nah, otot jantung ini termasuk otot lurik karena otot ini juga memiliki garis gelap terang. Dan secara umum, otot jantung juga memiliki ciri-ciri yaitu bekerja secara tidak sadar, bekerja lambat tetapi tidak menimbulkan rasa lelah, berbentuk silindris memanjang, pada bagian ujungnya itu bercabang, memiliki sedikit nukleus di bagian tengah, dan serabut halus yang melintang pada bagian jaringan yang terlihat. Oke, selanjutnya yaitu macam-macam gerak pada otot. Berdasarkan sifat kerjanya, gerak otot itu dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu gerak otot sinergis dan gerak otot antagonis. Apa sih gerak otot sinergis itu? Gerak otot sinergis itu merupakan kelompok otot yang sifat kerjanya itu searah
gerakannya, jadi satu arah. Nah, contohnya itu ada gerak otot antara tulang-tulang rusuk saat kita bernafas. Untuk gerak otot antagonis ini merupakan kelompok otot yang sifat kerjanya berlawanan arah. Itu jika satu otot itu berkontraksi, maka otot yang lainnya itu akan berelaksasi. Contohnya, paling mudah bisa kita amati pada kerja otot bisep dan otot tricep yang terdapat pada lengan bagian atas. Berdasarkan arah geraknya, otot antagonis itu dibagi menjadi 5, yaitu ekstensor dan fleksor, yang kedua yaitu abduktor dan adduktor, yang ketiga yaitu depresor dan elevator, yang keempat supinator dan pronator, dan yang kelima yaitu inversor dan evensor. Untuk yang pertama, ekstensor dan fleksor. Ekstensor itu yang berarti meluruskan dan fleksor itu yang berarti membengkokkan. Nah, otot ekstensor ini adalah otot yang berperan menimbulkan gerakan meluruskan atau gerakan ekstensi. Contohnya itu gerakan meluruskan lengan. Nah, sedangkan otot fleksor adalah otot yang berperan menimbulkan gerakan menekuk. Contohnya yaitu gerak menekuk pada siku dan lutut. Yang kedua yaitu abduktor dan adduktor. Abduktor yang berarti menjauhkan dan adduktor yang berarti mendekatkan. Nah, contoh otot abduktor ini adalah otot yang berperan menimbulkan gerakan menjauh atau gerakan abduksi. Contohnya adalah gerak kaki yang menjauhi sumbu tubuh. Sedangkan adduktor adalah otot yang berperan menimbulkan gerakan aduksi atau mendekati. Contohnya yaitu gerak kaki yang arahnya mendekati sumbu tubuh. Yang ketiga yaitu depresor dan elevator. Depresor ini yang artinya ke bawah dan elevator yang artinya ke atas. Nah, otot depresor ini adalah otot yang berperan menurunkan suatu bagian tubuh. Contohnya, gerak mengatup dan menutup mulut. Sedangkan otot elevator adalah otot yang berperan mengangkat suatu bagian tubuh. Contohnya itu gerakan membuka mulut. Yang keempat itu supinator dan pronator. Supinator itu yang berarti menengadah dan pronator itu yang berarti menelungkup. Jadi, supinator ini adalah otot yang berperan menimbulkan gerak mengadah. Contohnya adalah gerakan tangan saat kita berdoa. Sedangkan otot pronator adalah otot yang berperan menimbulkan gerak menelungkup atau pronasi. Yang kelima yaitu inversor dan evensor. Inversor itu yang artinya ke dalam dan eversor itu yang artinya keluar. Jadi, otot inversor ini adalah otot yang memungkinkan gerakan memiringkan telapak kaki ke arah dalam. Nah, sedangkan otot eversor ini adalah otot yang memungkinkan gerakan telapak kaki ke arah luar. Oke, selanjutnya yaitu mekanisme otot. Sebelum kita membahas mekanisme gerak otot, perlu kita ketahui bahwa otot itu memiliki komponen-komponennya. Komponen otot yang pertama itu ada myofibril. Myofibril itu merupakan komponen yang berbentuk silindris yang memanjang. Dia terdapat pada sepanjang otot lurik dan mengandung filamen aktin dan myosin. Dan yang kedua itu sakromer. Sakromer itu merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari kontraksi otot pada myofibril. Ketiga itu ada aktin. Aktin itu merupakan filamen kontraktil yang tipis serta memiliki sisi aktif dan situs pengikatan. Myosin ini juga merupakan komponen otot berupa protein filamen yang lebih tebal dan memiliki penonjolan yang dikenal dengan kepala myosin. Dan terakhir yaitu troponin. Troponin ini merupakan protein kompleks yang melekat pada tropomyosin. Jadi ini adalah komponen-komponen otot yang nanti akan Ibu jelaskan bagaimana mereka bekerja pada mekanisme otot. Untuk selanjutnya yaitu energi yang digunakan dalam mekanisme otot. Seperti yang kita ketahui, otot kita bisa berkontraksi dan berelaksasi membutuhkan energi. Nah, secara umum, energi untuk kontraksi otot dapat diperoleh dengan beberapa cara, yaitu melalui penguraian ATP, penguraian kreatin fosfat, fermentasi, dan respirasi seluler. Nah, penguraian molekul ATP dilakukan dengan cara menguraikan ATP menjadi ADP dan menghasilkan fosfat serta energi. Sementara ADP juga bisa diuraikan menjadi AMP yang akan menghasilkan fosfat dan energi. Oke, untuk mekanisme kerja otot akan Ibu jelaskan pada pertemuan materi selanjutnya. Untuk hari ini sekian dan terima kasih.